Halo guys, selamat datang di Obsesi, obrolan seputar investasi. Perkenalkan, nama saya Ilmia, mahasiswa YIN Syekh Nurjati. Di kalangan mahasiswa, belum banyak mahasiswa YIN yang mengerti mengenai pentingnya investasi. Untuk itu, IAIN sendiri menyediakan kelompok studi pasar modal yaitu GISB atau Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia. Nah, di sini topik yang akan saya bacakan yaitu membahas mengenai apa sih GISB itu, ataupun apa sih investasi dan bagaimana investasi yang baik itu. Untuk itu di sini sudah ada dua narasumber kita, yaitu Kak Puja Santoso dan juga Kak Fadila Diva Madani selaku pengurus dari GISB, yaitu Ketua Harian dan Wakil Ketua Harian GISB YIN Syekh Nurjati Cirebon. Halo Kak. Halo. Di sini saya ingin menanyakan nih Kak, GISB itu apa sih? GISB itu dari singkatannya Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia, merupakan sebuah kelompok studi pasar modal syariah gitu. Nah, di dalam ruang lingkup GISB itu, di sini kita belajar tentang investasi, terutama tentang investasi syariah, karena kita juga sebagai mahasiswa YIN Syekh Nurjati itu kental dengan budaya Islamnya gitu, dengan syariat Islamnya. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa YIN Syekh Nurjati harus berpedoman dengan syariat Islam. Maka dari itu adanya GISB di YIN itu membantu mahasiswa untuk belajar tentang investasi. Keren. Nah, kalau boleh tahu di GISB itu ada apa aja sih Kak? Kayak entah itu divisinya atau mungkin bisa dijelasin tentang sejarahnya sedikit? Kalau untuk sejarahnya itu GISB itu pertama awalnya itu di 2017 berdiri tanggal 1 November. Itu bekerja sama atau MOU dengan pihak Bursa Efek Indonesia yang berada di Bandung. Itu melakukan MOU dengan kita, dan awalnya itu sekitar 200 peserta yang menjadi kelompok studi belajar di GISB itu sendiri. Dan di dalam GISB itu ada beberapa divisi, di antara ada divisi teknikal, ada divisi fundamental, divisi public relation, divisi pustaka, dan PPA atau pengembang pengawas anggota. Wah, keren. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kan tadi udah dijelasin nih sejarahnya, divisinya, dan GISB itu apa gitulah. Nah, di sini kegiatan dari GISB itu apa? Dan mungkin bisa dijelasin sedikit prestasi dari GISB. Iya, prestasi dari GISB ya. Waktu sebenarnya pada angkatan kita itu belum ada prestasi yang benar-benar belum tercapai gitu. Akan tapi pada bulan kemarin, pada bulan Mei, kami GISB itu mendapatkan sebuah NOA atau New Opening Account gitu. Nah, di situ kami mendapati juara ketiga. Itu berkat dari kepengurusan GISB tahun sekarang, yang sebelumnya belum pernah diraih oleh kepengurusan sebelum-sebelumnya. Itu sebuah prestasi yang dapat kami banggakan gitu sebagai pengurus harian GISB YIN periode 2023. Dan prestasi sebelumnya itu ada pemenang sebagai lomba stock lab ya, dimenangkan oleh Kak Husen kebetulan yang memenangkan lomba itu. Nah, kalau untuk kegiatannya nih Kak, gimana? Tim dari Kak Puja sendiri? Ya, untuk kegiatan rutinnya kami dalam setiap bulan itu ada kajian, entah dari divisi teknikal maupun fundamental, yang dimana itu kajian tersebut pada internal kepengurusan, dan juga kadang umum juga boleh bergabung, boleh banget tuh dari mahasiswa jurusan lain untuk bergabung dalam kajian tersebut. Nah, selain kajian juga kita juga ada kegiatan-kegiatan lain seperti seminar dan lain-lain yang mungkin bisa dijelaskan oleh Saudara Fadil. Iya. Kalau untuk seminar sendiri itu biasanya kita bekerja sama dengan BI juga, dan seminarnya itu kemarin yang terbaru itu ada seminar nasional pasar modal syariah. Kita membahas langsung tentang investasi syariah dengan ahlinya, yang kemarin itu didatangi oleh dari DSN MUI yang berkaitan dengan itu langsung. Dan sebelum ke pasar modal seminar nasional itu sebelumnya ada sekolah pengantar pasar modal, itu baru sekolah pengantar, dan rencana itu akan ada lanjutan dari sekolah pengantarnya itu, jadi sekolah pasar modal syariah. Ditunggu aja, nanti akan ada. Coming soon nih guys. Nah, kan dari tadi nih membahas tentang investasi. Nah, kalau dari kakak-kakak sendiri nih, menurut kakak investasi itu apa sih Kak?
Iya. Sebenarnya investasi itu bagaimana cara kita untuk bisa memperoleh penghasilan lebih gitu. Apalagi kita kan sebagai mahasiswa yang kebanyakan kan masih bergantung pada orang tua. Nah, alangkah baiknya alokasi dana kita sebagian itu dijadikan kepada investasi. Karena dengan kita berinvestasi itu sama saja kita mengupgrade skill yang kita miliki gitu. Betul sih, betul. Iya. Ya betul juga, saya juga setuju dengan pernyataan Sujai. Oh. Nah, ada nggak sih Kak tips gitu loh dari Kakak nih? Gimana sih cara investasi yang baik gitu loh? Karena kan di sini tuh kayak banyak banget orang yang ketipu tentang investasi gitu Kak. Nah, sebelum itu kan investasi itu ada dua nih, ada yang secara konvensional dan secara syariah. Kalau konvensional kan ya biasa lah, maksudnya investasi yang pada umumnya, yang tidak terlalu menginginkan syariah. Kalau yang investasi syariah kan kita juga harus memperhatikan dari pedoman-pedoman yang diberikan oleh DSN MUI selaku yang mengeluarkan regulasi. Jadi kita harus tidak boleh keluar dari situ. Jadi kalau investasi syariah itu kebetulan Nigis B ini membahas tentang investasi syariah. Jadi mana sih saham-saham yang emang syariah dan mana yang bukan. Kita menganalisis saham-saham tersebut. Lanjut Mas. Tadi kan apa sih namanya ingin bertanya gitu perihal tentang apa sih investasi itu ya. Tadi sudah dijelaskan oleh saudara Fadila gitu. Investasi dibagi menjadi dua, antara investasi konvensional dan juga investasi syariah. Nah, tujuan dari investasi juga tadi sudah saya terangkan. Dan juga manfaat dari investasi tersendiri itu pasti akan banyak didapatkan oleh investor tersebut gitu. Apalagi kita sebagai investor syariah gitu, itu bahkan lebih banyak digandrungi bahkan oleh non Islam juga ada yang berinvestasi dalam bidang syariah juga. Iya, jadi nggak hanya masyarakat Muslim saja yang dapat berinvestasi pada investasi syariah. Nah, yang dari non Muslim juga bisa banget buat investasi dalam bidang syariah, karena selain berkah itu juga banyak manfaat lainnya gitu dibandingkan dengan yang konvensional. Betul sih, betul. Nah, untuk tipsnya nih Kak, gimana Kak? Oh iya, untuk tips dalam berinvestasi itu banyak hal yang perlu diperhatikan, terutama dalam analisisnya. Yang pertama kita harus menggunakan analisis fundamental dan juga teknikal. Nah, kebetulan dari kedua analisis tersebut itu dapat mempengaruhi apakah saham yang kita beli itu akan naik ataupun turun gitu. Jadi penting banget kita untuk mengetahui apa sih tentang analisis fundamental dan juga teknikal. Mungkin dapat dijelaskan sedikit tentang analisis fundamental dan teknikal oleh saudara kita nih. Yes. Tapi kan sebelum bahas tentang analisis nih, kita nih sebelumnya harus mengetahui dulu nih sektor yang akan kita investasikan di dalam saham. Kan banyak nih sektornya seperti sektor pertanian ataupun sektor agrikultur atau sektor pertambangan, kan banyak sekali. Dan gitu kita juga sebagai seorang investor harus memilih sektor yang mana dengan cara menggunakan analisis teknikal dan fundamental. Kita bisa mengetahui nih, perusahaan ini laba ataupun bagi dividennya bagaimana dengan melalui dua analisis tersebut. Gitu ternyata Kak. Nah, tadi kan udah dijelasin investasi dan tipsnya gitu loh. Berarti untuk tujuan dari investasi sendiri itu apa Kak? Ya, seperti yang dapat dijelaskan ya tadi kan sudah disinggung juga apa sih tujuannya. Ya tentu saja untuk memberikan pendapatan lebih gitu. Tapi tidak secara instan tentu saja. Dengan investasi juga pasti membutuhkan modal yang lumayan besar gitu. Karena itu sangat berpengaruh juga. Maka dari itu selain modal ya kita juga harus belajar juga tentang analisisnya gitu. Supaya tidak hanya mengabur-aburkan uang di industri pasar modal gitu. Seperti itu. Ya, saya setuju dengan pernyataan Mas Huda juga. Ada nggak sih Kak, mungkin pesan ataupun kata-kata nih buat mahasiswa YIN yang belum memulai investasi? Ya, kalau untuk kesan dan kesan untuk mahasiswa yang belum mulai investasi, karena kan investasi itu di YIN Sriwijaya sebenarnya masih dalam ruang lingkup fakultas tentang fakultas ekonomi dan syariah aja ya, masih belum menyebar ke seluruh fakultas seperti FUAD ataupun FITK. Jadi ketika kita bisa berinvestasi itu pasti satu langkah menjadi seseorang yang lebih baik gitu, karena dengan berinvestasi kita bisa dibilang keren juga gitu, karena berbanding dari 10 mahasiswa itu kalian akan menjadi satu orang di dalamnya yang sudah berinvestasi, dan itu sudah lebih baik daripada ke 9 orang lainnya gitu, seperti itu.
Dan apa namanya sih tips untuk apa kesan apa tadi? Pesan untuk mahasiswa. Pesan untuk mahasiswa yang untuk mau mulai berinvestasi ya, jangan takut untuk berinvestasi karena investasi itu pasti apa namanya menguntungkan untuk diri sendiri juga, karena kan di situ kan kita bisa belajar banyak tentang apa itu investasi. Di dalam investasi kan juga ada obligasi, ada sukuk, ada dan lain-lain. Kita kan banyak nih instrumen-instrumen lainnya, jadi kita kalaupun kita punya penghasilan yang apa, karena kita mahasiswa kan penghasilan kita masih belum banyak ya, masih tidak tetap, dan dengan cara untuk memperbanyak itu bisa dengan cara investasi. Makanya jangan takut investasi, apalagi di sini ada GISB yang bisa mewadahi kalian untuk belajar investasi dari nol sampai ya bisa dibilang bisa menguasai lah ilmunya. Sebenarnya untuk mahasiswa itu bisa menggunakan reksadana ya, karena dalam reksadana itu yang mengatur tentang pembelian saham itu ada manajemennya sendiri gitu. Jadi kita hanya menyetorkan uang di dalamnya gitu. Itu cocok untuk mahasiswa dan yang memiliki modal yang sedikit. Seperti itu. Nah guys, itu guys tentang investasi nih. Nah tapi nih kak, kan kakak apa ya menyinggung sedikit tentang pribadi dari kakak-kakak nih. Nah boleh nggak kak kasih tips gitu loh, kan kakak sebagai pengurus GISB nih, ada nggak sih kayak pembagian waktu gitu loh antara kuliah dan juga dari organisasi sendiri gitu loh? Iya, gimana? Kalau untuk tips dari saya, kebetulan saya juga ikut organisasi, bukan hanya GISB saja ya. Betul. Jadi tipsnya itu berbagi dengan waktu kuliah itu mana yang prioritas. Tapi kan kita sebagai mahasiswa kan prioritas adalah belajar. Jadi kalau misalkan selagi itu tidak mengganggu pelajaran, selagi mengganggu mata kuliah, kita prioritaskan apa kayak misalkan GISB dulu ataupun organisasi yang lainnya. Pintar-pintar bagi waktu aja sih, manajemen waktu itu yang, dan apa namanya loyalitas kepada organisasi itu harus kita kembangkan, maksudnya kita salurkan. Jadi kalau misalkan kita punya kemampuan apapun itu, kalau kita nggak punya pemikiran kemampuan untuk menyumbangkan pemikiran, kita bisa menyumbangkan tenaga. Dari sesi seperti itu. Iya, sebenarnya kalau membahas tentang meluangkan waktu ya untuk organisasi, tentu saja bisa gitu. Karena seorang mahasiswa itu harus bisa memanajemen waktu dengan baik. Karena ketika kita tidak bisa memanajemen dengan waktu dengan baik, itu dapat ya tentu saja dapat merugikan kita sendiri gitu. Apalagi sekarang kan kuliah itu sudah padat gitu. Apalagi kita sudah menginjak semester atas, pasti mata kuliah juga sudah mulai padat. Akan tapi seperti yang dibilang oleh Mas Fadil, loyalitas itu penting gitu. Jadi bagaimana kita untuk membagi waktu itu ya pasti bisa. Karena kalau kita senang dengan apa yang kita lakukan, pasti bisa dilakukan gitu. Nggak ada kata yang tidak bisa ketika kita ikhlas untuk melakukannya, seperti itu. Keren banget ya ternyata kakak-kakak ini. Makasih banyak ya kak informasinya. Nah mungkin buat mahasiswa nih, kalau mau investasi bisa langsung ke GISB ini. Oke. Nah mungkin sekian ya obsesi kali ini. Mungkin nanti bakal ada obsesi selanjutnya nih. Jadi kalian harus tungguin ya. Oke, bye bye guys. Bye. Dan mungkin penutupan nih. Mahasiswa cerdas, Oh iya. Mahasiswa cerdas, mahasiswa investor.